Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'ir mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat keimanan dan keislaman. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut yang selalu istiqomah hingga hari kiamat. Bagaimana kabar teman-teman? Semua Dea harap selalu dalam keadaan baik ya. Dalam kesempatan kali ini Dea bakal ngebahas mengenai pentingnya adab sebelum berilmu. Sebagaimana yang teman-teman tahu bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ta'labul ilmi fardun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, dan Allah juga sangat mencintai orang-orang yang berilmu, dan bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. "Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma." Derajat yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan doa-doa dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Akan tetapi, banyak di antara para penuntut ilmu sekarang ini lupa menyertai adab di dalamnya. Berbicara tentang adab, berarti kita berbicara tentang perilaku atau sikap. Banyak di antara para penuntut ilmu di zaman sekarang menggeluti ilmu, akan tetapi mereka lupa mempelajari adab. Dapat dilihat dari para penuntut ilmu di zaman sekarang, mereka mapan ilmunya, baik ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan lainnya. Akan tetapi, sikap mereka terhadap teman, bahkan terhadap guru mereka sendiri jauh dari tuntunan yang dilakukan oleh salafus salih. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Ta'lam al-adab qablan an ta'lamal ilmah." Mulailah mempelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Hal ini dikuatkan lagi dengan perkataan dari Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, yakni bil adabi ta'famu ilmah, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dari perkataan di atas menyatakan bahwa adab merupakan asbab yang menolong seseorang thalabul ilm dalam mendapatkan ilmu. Teman-teman, sebagian besar dari penuntut ilmu di zaman sekarang ketika ada pemahaman yang berbeda dengan mereka, padahal masih dalam lingkup ijtihadiyah, mereka menjadi seseorang yang memiliki watak yang keras mengalah, bahkan merasa menganggap pemahaman orang lain itu salah dan menghisap pemahaman seseorang itu sesat. Dan ada di antara penuntut ilmu bahkan menyalahkan masyrik yang hidup sebelum mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka menyalahkan fatwa-fatwa yang pernah diberikan atau disampaikan oleh syekh tersebut. Bahkan, mereka menentang guru-guru mereka ketika tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan mereka pahami. Hal ini, teman-teman, sangatlah salah. Mengapa? Karena dapat menimbulkan sifat merasa diri lebih baik dan benar dalam menuntut ilmu. Bahkan, hal ini bisa menyebabkan seseorang terjauh atau dijauhi dari keberkahan ilmu, serta Allah akan membenci orang-orang yang memiliki sikap atau sifat seperti ini. Padahal ulama salafus sholih sangat memperhatikan sesekali mengenai masalah adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Mereka bahkan mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum ilmu. Sebagaimana Imam Mubarak pernah berkata, "Kami mempelajari adab selama 30 tahun dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun." Hal ini menyatakan bahwa urgennya adab sebelum ilmu, sehingga mereka telah beradab maka keberkahan ilmu akan menemuinya. Syajufil Usai ini pernah berkata, "Dengan memperhatikan adab maka akan mudah dalam mendapatkan ilmu." Teman-teman kutilah, dengan demikian ada beberapa pendapat yang perlu diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Yang pertama,
hendaklah mereka mengikhlaskan hati mereka semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatkan ketika kita menuntut ilmu, bahwa kita menuntut ilmu itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, yakni membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Maksudnya, hendaklah setiap penuntut ilmu membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak dicintai Allah, seperti iri, hasad, dengki, dan sebagainya. Yang ketiga, yakni senantiasa bersungguh-sungguh dalam menyibukkan diri dengan ilmu. Hendaklah ada semangat seseorang penuntut ilmu itu dalam mempelajari ilmu yang akan dia minati atau dia geluti di dalamnya, sehingga akan ada hal yang hingga pencipta terhadap dirinya atas tersebut. Yang keempat, memutuskan dan menghilangkan hal-hal yang menyibukkan dirinya hingga lalai dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Ketika mereka sudah mulai bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hendaklah mereka meninggalkan hal-hal yang bisa membuat mereka lalai dari menuntut ilmu. Yang kelima, yakni memandang guru dengan penuh kemuliaan dan penghormatan. Kebanyakan dari penuntut ilmu zaman sekarang tuh menghilangkan nomor 5 ini. Kenapa? Karena hampir ternyata mereka tidak menghargai guru-guru mereka, tidak memuliakan guru-guru mereka, bahkan mereka tidak memberikan penghormatan yang sangat baik kepada gurunya. Padahal dengan kita memuliakan atau menghormati guru kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Yang keenam itu memahami hak-hak guru dengan senantiasa mengingat keutamaan guru dan bertawadu, bersikap tawadu di hadapan guru. Yang ketujuh yaitu menghormati guru dengan penuh penggabungan dan berterima kasih kepada guru terhadap ilmu dan arahannya. Yang kedelapan, yakni tidak malu bertanya atau meminta penjelasan mengenai hal-hal yang belum dipahami. Untuk poin kedelapan ini, saya sering banget nemuin para penuntut itu mereka malu bertanya kepada guru-guru mereka ketika mereka tidak memahami apa yang disampaikan, sehingga pas kedepannya mereka salah penyampaiannya kepada orang lain. Hal ini sangat fatal, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih kurang paham atau kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru kita tadi itu, maka jangan pernah malu untuk bertanya. Yang kesembilan, yang pasti memperbanyak doa agar Allah Ta'ala terus melimpahkan ilmunya atas kalian yang sedang menuntut ilmu. Teman-teman, apabila penuntut ilmu mampu mengaplikasikan adab pada ilmu tadi, insya Allah akan membukakan ilmu, bukan pintu ilmu kepada para telah berilmu, dan memberikan keberkahan terhadap ilmu yang didapatkan, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat untuk umat manusia yang lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakallahu khairan kazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.